Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Radiansa. Silahkan Nak Radiansa. Suaranya Bu Eti. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya mari kita membaca doa dalam hati menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Nak telah memimpin doa hari ini. Jadi kita berdoa supaya pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran serta kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu cek dulu kehadirannya Nak ya. Radiansa, Hadir, Bu. Astrid dan Riesa, mic-nya tidak kedengaran. Astrid, ya. Fitra Novriadi, Hadir, Bu. ya. Hadir, Bu. Reski Saalia Nur, Hadir, Bu. iya. Nurdita Almaida, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Salila, Muhammad Nabil Taufik, Nur Amelia, Hadir, Ibu. Ricardo. Hadir, Bu. Oke. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk materi, Ibu mau tanya dulu tentang materi yang kita pelajari minggu lalu. Masih ingat, Nak? Ingat, Bu. Radiansa, apa yang kita pelajari minggu lalu? Minggu lalu, Bu, kita belajar tentang konsep kerukunan, Bu. Ya, konsep kerukunan. Ada yang masih ingat pengertian konsep kerukunan? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Fitra, Nak. Konsep Bu, ini capek, Bu. Ada yang lain bisa bantu Fitra? Bisa menjelaskan apa itu konsep kerukunan? Saya, Bu. Silahkan Nabil, Muhammad Nabil Taufik. Sebenarnya saya nggak lupa juga, Ibu. Agak lupa juga, cuman saya ambil juga referensi dari internet, yaitu kerukunan itu, konsep kerukunan itu menciptakan integrasi sosial di masyarakat lewat konsep-konsep tertentu dalam upaya mempersatukan, bikin konsep untuk satukan makhluk sosial gitu. Baik dari individu atau kelompok untuk kasih kenyamanan sama ketentraman. Ya, kayaknya gitu deh. Iya, betul. Nah, jadi konsep kerukunan yang pernah kita pelajari minggu lalu itu artinya adalah proses bersatunya masyarakat dalam berbagai perbedaan ya. Jadi betul sekali. Nah, selanjutnya kita masuk materi ya. Saya tampilkan dulu PowerPoint-nya. Nah.
Jadi terlihat, oh, masih proses. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu bentuk-bentuk kerukunan. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensi yang kita ingin capai pada hari ini yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk kerukunan nasional, kemudian menganalisis bentuk-bentuk kerukunan nasional dan mengkomunikasikan hasil diskusi tentang bentuk kerukunan nasional. Jadi ada pemanfaat kita mempelajari materi hari ini itu tentang bentuk-bentuk kerukunan itu adalah yang pertama yaitu mempererat tali persatuan, kemudian kehidupan lebih harmonis, menghindarkan kita dari perselisihan, kemudian memiliki banyak teman, serta menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu pertama, setelah menyimak video film pendek tentang kerukunan nasional, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kerukunan nasional minimal 2 bentuk kerukunan. Kemudian yang kedua, setelah menyimak video film pendek tentang kerukunan nasional, peserta didik dapat menganalisis bentuk kerukunan nasional dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok tentang bentuk kerukunan nasional dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini pembagian kelompoknya nak ya. Kelompok 1 Astrid, Yoel, Nurdita Almaida Jufri, Salsabila, Nur Amelia, tambah tadi Ricardo yang masuk ya di kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Fitra Nofriadi, Reski Alianur, Nur Al-Fatih Jasmin, Ratiansa, dan Muhammad Nabil Taufik. Itu tadi pembagian kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kita masuk materi yaitu bentuk-bentuk kerukunan. Jadi anak-anakku sekalian, silahkan cari pengertian, integrasi, keseimbangan, stabilitas, toleransi, dan kesetiakawanan. Jadi saya kasih tugas ini yang menjelaskan pengertian integrasi itu Fitra Nofriadi ya, kemudian keseimbangan Salsabila, stabilitas Astrid Tenriesa, toleransi Nurdita, dan kesetiakawanan adalah Radiansa ya. Jadi silakan anakku buka materinya, bisa juga dicari di internet. Silahkan saya kasih dulu waktu 2 menit, kemudian kita jelaskan bentuk-bentuk kerukunan tentang integrasi, keseimbangan, stabilitas, toleransi, dan kesetiakawanan. Silahkan nak. Oke, Fitra, pengertian integrasi itu apa, nak? Integrasi sosial adalah Ya. suatu keutuhan atau persatuan yang didasari atau konsep untuk mengelaborasikan antara integrasi nasional dan integrasi sosial. Ya,
Oke. Keseimbangan, Salsabila. Keseimbangan adalah bentuk kerukunan yang dapat diartikan sebagai keadaan seimbang dan tidak terjadi kesenjangan yang menimbulkan gejolak. Ya, oke. Kemudian pengertian stabilitas, Astrid dan Riesa. Mikrofonnya Astrid bermasalah ya. Silakan Astrid. Mungkin kalau bermasalah saya saja, Bu. Iya, silakan Mama Bermasalah, Nabila ya udah. membantu Astrid. Kalau pribadi sih, Bu, toleransi itu kayak perasaan yang apa itu bisa merasakan yang sama kepada orang yang kita observasi, kayak bisa dibilang juga saling menghargai dan menghormati antar orang-orang atau kelompok di dalam sosial masyarakat, meskipun terdapat perbedaan di dalamnya gitu. Iya, oke. Seperti Itu itu sih. toleransi Nabilia. Kalau stabilitas, Saya Pak Bu, stabilitas. Stabilitas Oh, ya, dia, Bu. silakan Nurlita. Stabilitas itu apa? Pentingnya stabilitas dalam keluarga adalah peningkatan kesejahteraan dalam keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bu. Oh ya, oke. Terus pengertian kesetiakawanan, Radiansa? Ya, Bu. Pengertian kesetiakawanan adalah kondisi yang ditandai dengan adanya sikap saling membantu dan dalam kerukun dan bersatu dalam kerukunan masyarakat. Ya, betul sekalian anaknya. Jadi perhatikan, ya Ibu tampilkan pengertian integrasi. Jadi integrasi sosial itu adalah suatu keutuhan atau persatuan yang didasari atas konsep untuk mengkolaborasikan antara integrasi nasional dan integrasi sosial. Jadi apabila integrasi sosial terjalin dengan baik, maka integrasi nasional dapat dipertahankan. Kemudian pengertian keseimbangan. Keseimbangan itu adalah bentuk kerukunan yang dapat diartikan sebagai keadaan seimbang dan tidak terjadi kesenjangan yang menimbulkan gejolak. Stabilitas itu didefinisikan sebagai keadaan tenang, mantap, dan mapan. Terus toleransi itu diartikan sebagai suatu sikap menahan diri, menerima keadaan, dan tidak menyerang pihak lain atau menghargai sebuah perbedaan. Oke. Kesetiakawanan itu ditandai dengan adanya sikap saling membantu dan bersatu dalam kerukunan nasional atau kerukunan yang ada dalam masyarakat. Sekarang, pentingnya bentuk-bentuk kerukunan ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita lihat pentingnya integrasi apa, keseimbangan, stabilitas, toleransi, dan kesetiakawanan. Jadi saya kasih tugas yang menjelaskan pentingnya integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Fitra. Fitra Nofriadi bisa menjelaskan apa itu integrasi, Nak? Integrasi pentingnya integrasi adalah Bagaimana Fitra Nofriadi bisa menjelaskan apa itu pentingnya integrasi dalam kehidupan sehari-hari? pentingnya integrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sangat diperlukan untuk menjalin silaturahmi atau kedekatan sosial.
Oh iya nak, betul. Oke, sekarang pentingnya keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Salsabila bisa menjelaskan nak. Untuk menciptakan yang kalau tidak yang Jaringannya Salsabila bermasalah ya. Oke, ada yang bisa menggantikan Salsabila untuk menjelaskan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. saya Bu. Kita kasih kesempatan dulu Nur Al-Fatih Jasmine nak. Iya, Bu. Ya, silahkan nak Nur Al-Fatih Jasmine. Apa itu pentingnya keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari? Keseimbangan itu pentingnya keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari ini terjalin untuk menciptakan lingkungan yang rukun dan sejahtera. Apabila tidak ada keseimbangan akan muncul kekacauan, hidup tak akan harmonis dan nyaman maupun tentram. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pentingnya stabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan, Astrid. Sudah bagus mikrofonnya Astrid. Belum bisa. Oke. Rizkisa? Saya Bu. Ya, silakan Nurdita nak. Oke, mungkin Pentingnya stabilitas dalam keluarga adalah peningkatan kesejahteraan dalam keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. ya, oke. Sekarang kita lanjut ke toleransi. Apa pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari, nak? Silakan Saya, Nurdita. Bu. Siapa? Oh, Nur Saya, Bu. Amelia. Silakan Nur Amelia. Ya, Bu, tunggu. Sikap toleransi mengajarkan kita untuk selalu berperilaku baik dan menerima perbedaan yang terdapat pada orang lain, Bu. Oke, kita lanjut ke setiakawanan. Siapa yang bisa menjelaskan pentingnya kesetiakawanan dalam kehidupan sehari-hari? Radiansa. Oke, silakan Radiansa. Pentingnya kesetiakawanan yaitu seperti menciptakan hubungan yang harmonis, Bu. Ya, oke. Jadi silakan anakku perhatikan apa pentingnya integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pentingnya itu sangat diperlukan untuk menjalin silaturahmi atau kedekatan sosial. Kemudian pentingnya keseimbangan untuk menciptakan lingkungan yang rukun dan sejahtera. Kemudian selanjutnya pentingnya stabilitas itu peningkatan kesejahteraan, contohnya dalam keluarga ya. Kemudian pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu menciptakan ketentraman, kenyamanan tanpa adanya konflik. Terus pentingnya kesetiakawanan dalam kehidupan sehari-hari itu menciptakan hubungan yang dinamis. Sekarang kita lanjut. Ini adalah contoh bentuk apalagi bentuk-bentuk kerukunan ya, bukan bentuk toleransi ini. Nah, ini adalah contoh bentuk-bentuk kerukunan. Ini gambar satu ini menunjuk bisa digolongkan sebagai bentuk kerukunan apa ini nak? Yang gambar satu. Saya Bu. Ya silahkan. Gambar satu itu menggambarkan sikap tentang toleransi, Bu. Ya, toleransi terhadap dua pemeluk agama yang berbeda ya. Oke. Sekarang gambar kedua, ini menunjukkan bentuk kerukunan apa ini ya? Yang gambar kedua, siapa yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan ini yang gambar kedua? Radiansa atau Astrid? Astrid bisa di chat saja, nak, kalau ada yang ingin disampaikan. Ini gambar kedua menunjukkan gambar apa, nak? Bentuk kerukunan apa?
Ini ada siswa 4 orang saling berkomunikasi. Muhammad Nabil Taufik? Aduh, Bu, masih agak kurang ngerti apa yang mau ditunjukkan dalam ini gambar kedua. Ya, oke. Nah, yang lainnya, gambar kedua ini menunjukkan gambar apa, nak? Dalam bentuk-bentuk kerukunan. Saya Bu. Silakan Fitra. Untuk di gambar kedua itu menggambarkan tentang sikap kesetiakawanan, Bu. Ya, bisa digolongkan sebagai bentuk kerukunan, yaitu kesetiakawanan ya. Oke, Ya, Bu. sekarang kita lanjut. Jadi link materi, link video, link LKPD itu sudah Ibu share di Google Classroom, nah ya. Ini linknya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Ada juga itu saya share di grup. Kemudian Ibu akan tampilkan sebuah video, tolong disimak baik-baik. Ini video tentang arti kepedulian ya. Jadi disimak baik-baik videonya, nak. Ibu dari Gojek Ibu. Iya, maaf. Gak apa-apa yang terlambat. Masih rasa.
kita hadapi perbedaan yang berarti mudah kita lewati bintang silih berganti engkau masih berdiri kita masih di sini tunjukkan pada dunia arti sahabat engkau teman sehati kita teman sejati hadapilah dunia genggam tanganku kita sadari saling mendengarkan hati tak mudah untuk kita. Ya, itulah tadi video tentang arti kepedulian. Nah, aku sudah simak baik tentang video tersebut. Silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan video tersebut, silakan, Nak. Bisa saya Bu mengajukan pertanyaan? Silakan Fitra Nofriyadi mengajukan pertanyaan. Mengapa sikap peduli itu bisa menciptakan kerukunan? Ya, jadi mengapa sikap peduli itu bisa menciptakan kerukunan? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Salsabila, silakan. Karena bisa melahirkan sifat tolong menolong, Bu. Tes. Kedengaran juga. Oh.
Silakan Salsabila mengulang jawaban dari Fitra Nofriyadi. Karena bisa melahirkan sikap tolong-menolong, Bu. Ya, jadi kenapa sikap peduli itu bisa menimbulkan atau melahirkan sebuah kerukunan? Karena kepedulian itu bisa melahirkan sikap tolong-menolong, ya. Di mana sikap tolong-menolong itu bisa menciptakan sebuah kerukunan dalam masyarakat. Bagaimana Fitra? Sudah jelas? Iya Bu, sudah jelas Bu. Ya, oke. Kalau sudah jelas, sekarang kita lanjut ke diskusi kelompok. Nah ya, tugas kelompok itu sudah saya bagi di Google Classroom, terus ada juga saya share di WA Group. Di sini juga bisa Ibu tampilkan soal diskusinya ya. Bisa diperhatikan di sini. Jadi saya tampilkan dulu Nak soal diskusi di sini ya. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok. Ya, oke, ini langkah-langkahnya dulu saya tampilkan. Ini ada 7 langkah ya dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang pertama, diskusikanlah dengan teman sekelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom dengan kode kelas ini Ibu tampilkan. Kemudian diskusikan dengan saling memberikan komentar atau pendapat di kolom komentar dan menjawab soal yang diberikan pada LKPD ini. Kemudian setelah dirasa cukup berdiskusi, silakan salah satu penangkumnya dalam bentuk PPT. Kemudian setelah selesai mengerjakan, siapkan perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di Google Meet atau Google Classroom apabila memungkinkan. Jika tidak bisa diupload PPT-nya, dipresentasikan atau ditampilkan saja. Kemudian pelajari bahan ajar dan video yang sudah share pada Google Classroom. Kemudian perhatikan link video yang Ibu tampilkan di sini ya. Setelah itu jawablah pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, ini ada 3 soal diskusi. Yang pertama dari tampilan video tentang solidaritas, pelajaran apa yang bisa diperoleh dari video tersebut. Jadi, kemudian yang kedua, temukanlah kata-kata bermakna dari video solidaritas tersebut. Kemudian yang ketiga, buatlah kalimat metafor terkait bentuk-bentuk kerukunan. Jadi Ibu akan bagikan link untuk diskusi kelompok ya. Jadi anak-anakku silakan bergabung sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Perhatikan nanti di chat Nak ya. Ibu tampilkan di situ linknya. Oke, ini di chat ya. Sudah diperhatikan? Ya, Bu, ada. Di kolom chat ya. Di situ ini adalah link kelompok 1. Silahkan anak-anakku klik link itu supaya bisa bergabung dengan kelompoknya. Silahkan kelompok 1. Jadi siapa tadi? Ricardo ya, masuk di kelompok 1 Ricardo ya. Ya Bu. Ya, oke. Untuk link kelompok 2 ini Nak silakan diklik supaya gabung di kelompok 2. Nanti kita ketemu lagi di kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Silakan bergabung Nak di kelompoknya masing-masing. Ya Bu.
Oke, kelompok 2 sudah ada Ratiansa, Nur Al-Fatih Jasmin, Fitra, Reskisa, Muhammad Nabil Taufik. Lengkap ya kelompok 2? Oke. Kelompok 1 masih ada Ricardo Nurdita Almaida. Ya udah, kayak gini. Bisa berdiskusi tuh, Bu? Ya, silakan diskusi, Nak. Ya udah. Satu orang ada mau tahu apa tadi soalnya tadi ketiga tuh. Belum lupa kueses tadi. Saya bikin kayaknya catat ya. Silakan kelompok 1 berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi nanti salah satu di antara kalian. Bisa diulangi, Bu, apa soalnya? Soalnya tadi itu yang pertama, Ibu ya. Setelah melihat video film pendek tentang toleransi, pelajaran apa yang anak-anakku bisa petik dari video tersebut? Yang kedua, Bu. Kemudian yang kedua, kata-kata yang bermakna yang bisa anak-anakku bisa petik dari video tersebut. Oke, silakan berdiskusi. Oke, yang ketiga, Bu. Yang ketiga itu buatlah kata-kata metafor yang terkait dengan bentuk-bentuk kerukunan. Baik, dalam bahasa kerukunan. Oke, berapa di sini, kan? Kelompok 1 ada kendala. 5 ki. Per orang saja deh. Pandi, kau apa menurutmu nomor 1? Apa pelajaran? Artinya itu tolak menolak, di mana untuk itu terakhir menciptakan sebuah hubungan yang baik. Agak aneh, Michael. Terus Kibe. Kalian juga langsung ditulis saja di chat supaya tidak lama ya. Oke, jadi sisa waktu 2 menit lagi, Nak ya. Termin saya jawabanku, nah, jadi menurut kalian, Kak. Kalau saya menurutku video tersebut mengandung rasa kepedulian antara Gojek dan Grab yang saling membantu. Di mana sikap tolong menolong itu penting dalam menciptakan sebuah hubungan pertemanan yang baik. Gojek, Dari mulai jawab, ya sudah. Oke, jawabanku saja. Nomor 2, kata bermakna yang kutemukan. Perbedaan bukanlah sebuah ukuran untuk saling membantu. Bukanlah tolak ukur untuk saling membantu. Ya, oke. Jadi sudah dua soal terjawab ya. Nah, sekarang nomor 3 yang kelompok 1 bagaimana?
termute Nurdita, Ibu tidak dengar. Kelompok 2 sudah selesai? Ya, Bu. Ya, silahkan tinggalkan ruang diskusi, kembali ke ruang utama dengan mengklik link yang ada di grup ya. Kembali ke link utama, oke? Kelompok 1 juga selesai, Bu. Iya. Bisa tinggalkan, Bu. Bisa, Mina. Kita ketemu di ruang utama ya, jadi dengan mengklik link yang tadi Ibu bagikan, yang pertama. Oke? Silakan kembali ke ruang utama, Nak. Radiansa, Muhammad Nabil, Restisa, Fitra, dan... Ibu. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain bergabung kembali di ruang utama. Kelompok 1, siapa nanti yang bersedia memaparkan hasil diskusinya? Oke, silakan kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya, Nak. Oke, silakan dibaca. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jawaban nomor 1 itu, menurut saya video tersebut mengandung rasa kepedulian antara Gojek dan Grab yang saling membantu, di mana sikap tolong-menolong itu penting dalam menciptakan sebuah hubungan pertemanan yang baik. Lanjut, nomor 2, Nak. Jawaban nomor 2, menurut kami, kata bermakna yang kami temukan dalam video tersebut adalah perbedaan bukanlah sebuah tolak ukur untuk saling membantu. Ya, oke. Dan menurut kami soal nomor 3, kalimat metafar terkait bentuk berukuran yaitu sahabat bukan tentang siapa yang telah lama kamu kenal, tetapi tentang siapa yang menghampiri hidupmu dan tidak pernah meninggalkanmu dalam
sesuatu dalam situasi atau kondisi seburuk apapun. Ya, Sekian dan itulah tadi jawaban dari kelompok 1 ya. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke pemaparan diskusi kelompok 2. Silakan kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Oke, Bu. Boleh, Bu? Terus sebentar. Ya, silakan. Udah ada atau belum, Pi? Ya? Sudah tampil. Ya, ada, Pi. Nah, seperti yang bisa dilihat di layarnya teman-teman ya, ini jawaban dari presentasinya kelompok 2, tapi untuk lebih bervarian, saya persilahkan dulu Randiansyah untuk baca jawaban soal dengan jawaban nomor 1 dulu. Oke, untuk jawaban nomor 1 itu, video tersebut mengandung arti sebuah tolong-menolong, yang dimana tolong-menolong itu lahir untuk menciptakan sebuah hubungan yang baik. Soal, ya udahlah. Oke, kedua, saya persilakan saja, siapa bagus? Cup. Nur Al-Fatih Jasmine untuk baca jawaban dengan soal dengan jawaban dari nomor 2. Soalnya adalah kata-kata apa yang bisa dipetik dari video tersebut yang kami dapat, kata berpakaian yang kami bisa dapatkan dari video tersebut ialah arti sebuah kepedulian bisa melahirkan sebuah hubungan yang harmonis. Oke, untuk ketiga saya saja. Soalnya itu buatlah kata-kata metafor yang terkait dengan bentuk kerukunan gitu. Metafor sih kurang tau baik, cuman ya ini yang bisa saya bikin. Kalimatnya itu, sahabat adalah seseorang yang menari bersamamu di bawah matahari dan berjalan bersamamu dalam kegelapan. Dalam artiannya, ikutlah kemanapun kau pergi. Naik turunnya kehidupan gitu. Oke, sekian Ibu presentasinya dari kelompok 2. Ya, terima kasih Nak atas presentasi hasil diskusinya. Ada tanggapan dari kelompok 1? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan simpulkan dari hasil diskusi tadi, yang mana video tersebut itu bercerita tentang sebuah arti kepedulian ya, di mana peduli itu bisa melahirkan suatu sikap tolong menolong, di mana sikap tolong menolong itu bisa menciptakan kerukunan ya. Terus soal yang kedua, di mana kata bermakna yang bisa kita petik dari video tersebut, tadi anak-anakku sudah sebutkan, yang mana pertama itu perbedaan bukanlah sebuah tolak ukur untuk dijadikan sebagai alat untuk saling tolong menolong. Kemudian yang ketiga, kalimat metafornya tadi itu sebenarnya seperti sebuah majas, bisa dikatakan majas mungkin ya yang kalian tampilkan tadi, tapi tidak apa-apalah, itu sudah lumayan bagus ya menurut Ibu. Jadi di mana kalian mengatakan bahwa sahabat bukanlah tentang siapa yang telah lama kamu kenal, tetapi tentang siapa yang menghampiri hidupmu dan tidak pernah meninggalkanmu dalam situasi dan kondisi seburuk apapun. Kemudian sahabat adalah seorang yang menari bersamamu di bawah matahari dan berjalan bersamamu di kegelapan. Jadi kata-kata ini sebenarnya sudah sesuai dengan video tersebut yang mengatakan bahwa arti sebuah kepedulian terhadap seorang sahabat ya. Jadi terima kasih atas diskusinya. Sekarang kita lanjut ke tes formatif ya. Kita evaluasi dulu. Ibu tampilkan kuisis ya. Oke.
Diperhatikan nanti kodenya, nak. Oke, nanti saya share dulu ya kuisis. Tunggu ya, saya buka dulu kuisisnya, nak. Jadi nanti saya kasih waktu 5 menit saja mengerjakan kuisis, nak ya. Oke, saya tampilkan. Kita siap-siap untuk kuis. Terlihat, nak? Ya, ada, Bu. Oke. Silakan join 09. myquiz.com ya dengan kode 019130. Oke, sudah ada 5 bergabung ya. Kita tunggu teman-teman yang lain. Pak Nabil, sudah ada. Pak Nabil, apalagi Fitra Novriadi, Irafati Jasmin, Salsabila, Ratiansa, kemudian Nurdita, Ricardo, Astrid belum gabung ya. Astrid, Reskisa, sisa 2 orang ini. Oke, kita mulai ya.
Oke, Ibu akhiri ya, sudah habis waktunya. Oke, kita lihat. Al-Fatihah Yasin dilanjutkan. Kita akhiri dulu. Ya, ini ya. Kita lihat skornya. Jadi masih unggul Nur Al-Fatihah Yasmin ya dalam tes ini. Oke. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya ya anak-anakku bisa mengerjakan dengan baik dan dapat nilai 100 ya. Oke. Sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kita akan simpulkan dulu ya. Nah, jadi seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun ketika kamu terjatuh. Namun teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh. Nah, ini bisa anak-anakku simak baik kata-katanya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kesimpulan sebelum kita menutup pelajaran hari ini. Oke, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Silahkan. Nurdita ya? Ya, Bu. Iya, silahkan Nurdita. Manusia secara kodrat diciptakan memiliki hati kecil untuk mengingatkan agar selalu berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Salah satu bentuk kebaikan dan sifat yang kerap diluapkan adalah kepedulian terhadap sesama. Padahal ada banyak alasan penting mengapa kita harus memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Ya, oke, terima kasih Nurdita kesimpulan pelajaran hari ini ya. Jadi Ibu tambahkan juga kesimpulannya. Jadi hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk kerukunan ya, di mana bentuk-bentuk kerukunan itu ada namanya integrasi, keseimbangan, stabilitas, toleransi, dan kesetiakawanan, di mana bentuk-bentuk kerukunan tersebut juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini, Nak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak. Jadi maaf saya lupa menyampaikan ya, pelajaran minggu depan tetap kita pelajari tentang bentuk-bentuk kerukunan ya. Masih bentuk kerukunan. Yang pertama itu keteraturan, kedamaian, kompromi, harmoni, dan kekukuhan. Itu yang kalian pelajari ya. Jadi mohon maaf tadi Ibu lupa menyampaikan. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak. Silahkan meninggalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Nak.